Shalom. Shalom. Selamat malam. Malam. Beberapa yang hadir dan sebagian yang diam di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Sungguh besar setiamu. Kau
syukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak dapat beribadah seperti biasanya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau melawat kami Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Yesus. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami Tuhan, mempersiapkan hati kami. Dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, kita harus terus semangat memuji Tuhan, baik yang di rumah maupun di gereja. Kita naikkan satu pujian lagi, besarlah Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya anak muda GWDI Philadelphia Ambul punya semangat yang luar biasa. Amin. Kita lanjutkan untuk memuji Tuhan. Kau yang
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita yakin dan percaya bahwa hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang jauh lebih mengerti diri kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan berkati kami semua ya Tuhan.
Semoga firman-Mu bisa tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada malam hari ini pemuda remaja di GPD Philadelphia kita kembali lagi untuk memulai setiap ibadah kita, dan kita percaya bahwa biarlah setiap pujian penyembahan yang sudah kita naikkan semuanya dapat berkenan di hadapan Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita ada sampai hari ini semua karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Baik kita yang ada di tempat ini, teman-teman semua yang mengikuti di rumah masing-masing melalui live streaming, biarlah dengan keadaan yang ada atau situasi yang ada tidak mengurangi setiap sukacita kita pribadi lepas pribadi untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Yang pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan sebagai Gembala yang agung yang memberikan saya kepercayaan lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui hambanya itu ketua pemuda atau setiap pemimpin-pemimpin pemuda yang ada. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Teman-teman menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop itu hal pengabulan doa. Ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ulat jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Pada malam hari ini, Sabtu kemarin Saudara Wija berkhotbah tentang manusia baru ya, berbicara tentang pertobatan, seperti itu, pertobatan. Dan pada malam hari ini kita kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Di sini perikop yang di sini itu hal pengabulan doa. Kalau kita melihat situasi sekarang ini, siapa yang enggak dalam setiap kehidupan kita masing-masing enggak ada pergumulan seperti itu? Semua orang pasti punya pergumulan. Semua orang pasti punya pergumulan, apalagi dengan situasi sekarang seperti ini. Mau bekerja terbatas, mau beribadah pun seperti itu. Anak-anak sekolah pun mau pergi ke sekolah pun seperti itu. Ada rasa takut, rasa gelisah, rasa khawatir dalam setiap kehidupan kita seperti itu. Nah, kata begini, loh, kita kan percaya Tuhan Yesus kan ada. Tuhan Yesus selalu melindungi setiap langkah perjalanan hidup kita. Seperti itu. Tapi kita percaya bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan, setiap pergumulan yang kita naikkan,
Tuhan pasti menjawabnya. Karena apa? Kepastian itu selalu ada di dalam Tuhan. Kepastian itu selalu ada di dalam Tuhan. Tapi kemana kita harus berjalan dan kemana kita harus memohon? Ke tempat yang benar atau enggak? Seperti itu. Nah, pada malam hari ini, perikop yang kita baca ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Kita sama-sama belajar dari ayat-ayat yang sudah kita baca pada malam hari ini. Di ayatnya yang ke-7, ayat yang ke-7 di sini dikatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8 sudah dikatakan bahwa karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Seperti itu. Dalam poin pertama di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 yang saya ambil di sini yaitu mintalah, carilah, dan ketoklah. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Di sini kita lihat bahwa Yesus mendorong kita, mendorong setiap kita untuk terus bertekun di dalam doa. Tapi bagaimana caranya? Saya kan sudah berdoa, sudah seminggu, sudah 2 minggu, sudah bertahun-tahun, bahkan doanya saya tidak dijawab sama Tuhan. Doanya saya tidak dijawab sama Tuhan. Terkadang kita menuntut supaya apa yang kita doakan semuanya harus cepat-cepat seperti itu. Manusia maunya yaitu the point, cepat-cepat, seperti tidak mau sabar seperti itu. Kalau mau berikan contoh diri saya sendiri, teman-teman, jika sesuatu yang saya minta atau saya doakan terus lama tidak terkabul, rasanya apa ya? Seperti itu. Tapi kita melihat kembali bahwa jika kita berdoa dan Tuhan tidak mengabulkan setiap doanya kita, bukan tidak mengabulkan, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik dan semuanya sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau Tuhan sudah menjawab, itu yang kita perlukan sekarang. Tapi kalau Tuhan belum menjawab, Tuhan sudah mempersiapkan lebih dari yang kita minta. Lebih dari yang kita minta, seperti itu. Nah, di ayat yang ke-8 ini dikatakan bahwa ini menunjukkan tindakan yang dilakukan terus-menerus. Ini berarti bahwa kita harus terus meminta, terus mencari, dan terus mengetok. Seperti itu. Kita lihat kalau meminta di sini mengandung arti bahwa kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan kita bahwa Allah mendengarkan setiap doa-doa kita, seperti itu. Bahwa kita sadar akan setiap kebutuhan kita, seperti itu. Dan kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa dan permohonan kita, seperti itu. Yang kedua yaitu mencari, menunjukkan bahwa permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan kepada Allah, seperti itu. Kalau kita datang di hadapan Tuhan, kita sadar bahwa setiap keperluan kita, setiap kebutuhan kita, Tuhan pasti cukupi. Dan kita percayai, kita beriman, kita imani setiap kebutuhan kita, setiap pergumulan kita, Tuhan pasti menjawab, seperti itu. Dan yang kedua yaitu bahwa permohonan saat kita datang di hadapan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, seperti itu. Kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga yaitu bahwa mengetok, menunjukkan bahwa adanya ketekunan dalam kita menghampiri Allah. Adanya ketekunan dalam kita menghampiri Allah. Nah, di sini kita lihat bahwa sekalipun
Tuhan tidak menjawab setiap doa kita dengan segera atau saat itu atau saat kita berdoa. Tapi ingat bahwa jaminan Kristus bagi setiap mereka yang meminta, mereka yang mencari, datang kepada Tuhan, pasti mereka menerima. Pasti mereka menerima. Tapi datang di hadapan Tuhan harus dengan motivasi yang benar seperti itu. Setiap kebutuhan kita yang kita datang atau kita memohonkan di hadapan Tuhan, betul kita membutuhkan atau hanya keinginan seperti itu? Kita membutuhkan atau hanya keinginan seperti itu? Nah, tetapi sini dikatakan bahwa setiap mereka yang meminta akan menerima. Sini dikatakan bahwa itu dilandaskan kepada ada beberapa hal di sini yang saya tulis. Yang pertama itu mencari dahulu kerajaan Allah. Itu di pasal yang ke-6 sampai pasal 6 ayat yang ke-33. Dan yang kedua itu menyadari kebaikan dan kasih Allah selaku seorang bapa seperti itu. Seorang bapa seperti itu. Itu di pasal 6 ayat 8 dan pasal 7 ayat yang ke-11. Dan yang ketiga itu berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Markus 11 ayat yang ke-24. Nanti teman-teman dia akan bacakan di rumah karena waktu. Nah, yang keempat yaitu memelihara persekutuan dengan Kristus. Itu dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Dan yang kelima itu menaati Kristus. Itu di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22 seperti itu. Karena tadi yang di poin pertama saya katakan bahwa di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 itu mintalah, carilah, ketoklah. Itulah sebuah perintah. Sebuah perintah. Sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita cari, kita harus datang di hadapan Tuhan seperti itu. Kemana kita harus mencari? Ke tempat yang kita tuju itu sudah betul apa tidak seperti itu, untuk kita mencari seperti itu. Tetapi saat kita datang, kita memohon setiap pergumulan kita, setiap apa yang kita doakan seperti itu. Karena di dalam pasal sebelumnya itu juga beritu dalam pasal 6, di situ berbicara tentang banyak hal dan itu juga dibahas tentang doa Bapa kami dan sebagainya juga. Dan dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita doakan harus sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita, kita mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka setiap kebutuhan jasmani kita, kebutuhan rohani kita, apa yang pun yang kita lakukan, setiap kebutuhan jasmani kita, Tuhan pasti cukupkan dalam setiap kehidupan kita seperti itu. Tuhan pasti cukupkan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat dunia sekarang, banyak sekali pergumulan sekarang. Banyak orang yang bergumul bahwa hal yang terjadi sekarang ini cepatlah berlalu seperti itu. Cepatlah berlalu supaya orang-orang atau setiap kita pun mengalami bahwa kita masih bisa leluasa seperti itu. Yang bekerja tetap bekerja sebagaimana biasanya, yang bersekolah seperti itu dan sebagainya seperti itu. Dan keadaan ekonomi pun menurun dan sebagainya. Anak-anak sekolah pun, yang masih sekolah pun dengan keadaan yang ada terbatas pun, yang bekerja juga seperti itu. Mau buat ini salah, mau buat itu salah. Tapi terkadang yang lain berkata seperti ini, gak apa-apa, Tuhan kita kan selalu melindungi kita, tapi kita pun juga harus bijak seperti itu. Kita pun juga harus bijak seperti itu. Nah, selanjutnya di sini dikatakan, sebelum kita masuk poin yang berikutnya, di sini dikatakan bahwa di dalam perikop ini diberikan satu ilustrasi di ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, itu dikatakan bahwa adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta
kepadanya seperti itu. Yang meminta kepadanya. Hal yang kedua itu bahwa Bapamu akan memberikan yang terbaik atau memberikan yang baik, seperti itu di ayat yang ke-11 itu dikatakan bahwa Kristus menjanjikan bahwa Bapa di sorga tidak akan mengecewakan setiap anak-anaknya, setiap kita yang datang dan memohon kepadanya, seperti itu, yang datang dan mencari di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tahu akan kebutuhan kita, datang di hadapan Tuhan dengan iman, dan kita percaya bahwa semua yang kita doakan pasti Tuhan menjawab setiap pergumulan kita, seperti itu. Pasti Tuhan menjawab setiap pergumulan kita, seperti itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa bahkan Ia mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita daripada seorang ayah manusia yang mengasihi anaknya. Dan Ia juga menginginkan agar kita memohon segala kebutuhan kita kepadanya dengan menjanjikan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang datang kepadanya. Mungkin setiap kebutuhan kita akhir-akhir ini, kalau kita anak-anak pemuda remaja di tempat ini, mungkin saat ini yang sudah bekerja, harus bekerja tapi dengan keberadaan yang ada, mungkin yang kuliah juga seperti itu, karena tidak bisa ke kampus, mungkin kuliahnya secara online. Pasti kalian katakan bahwa kalau kuliah secara online ya nggak puas seperti itu. Pasti membutuhkan data untuk kuliah online, pasti membutuhkan data, membutuhkan uang juga. Pasti membutuhkan uang juga seperti itu. Tetapi dari mana? Pasti, bagaimana ini dengan keberadaan sekarang seperti itu? Semuanya terbatas adanya. Semua terbatas adanya. Tetapi kita percaya bahwa situasi saat ini semuanya pasti cepat berlalu. Setiap masalah yang kita hadapi bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar, seperti itu. Mungkin saat ini dunia berduka cita karena keberadaan sekarang, banyak orang yang berduka cita. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus selalu memberikan penghiburan, sukacita kepada setiap kita yang mau mengandalkan Tuhan, seperti itu dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan selalu memberikan, mencukupi segala kebutuhan kita, dan Ia pun menjanjikan untuk memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang mengalami persoalan, dan Ia memberikan setiap kebutuhan kita sehari-hari, seperti itu. Dan yang terlebih baiknya adalah bahwa Ia memberikan Roh Kudus kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong, seperti itu. Roh Kudus selalu menuntun setiap kehidupan kita untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, seperti itu. Roh Kudus selalu menuntun setiap perjalanan, setiap kehidupan kita untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita doakan, kita percaya bahwa cepat atau lambat, setiap doa-doa yang kita naikkan, bila kita datang di hadapan Tuhan, kita doakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya Allah. Kita datang dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita doakan, semuanya pasti Tuhan cukupkan atau Tuhan jawab setiap doanya kita. Dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini, segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Tuhan memberikan setiap kekuatan bagi setiap kita yang ada, baik yang ada di gereja, pemuda yang ada di gereja, baik yang mengikuti di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa Roh Kudus seiring waktunya berjalan, Dia terus memimpin setiap kehidupan kita. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mampu berbuat apa-apa, seperti itu. Roh Kudus yang selalu menuntun setiap kita untuk kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur buat segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami dalam setiap kehidupan kita. Karena tanpa Roh Kudus, tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak mampu berbuat apa-apa, seperti itu. Puji nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita, menjadi perenungan bagi setiap kita yang mendengar, dan Roh Kudus menuntun kita supaya kita mengerti, memahami, dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Mari saya undang pemain musik maju ke depan.